Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini segera berlalu. Oke, adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang teks cerita sejarah ya. Berbicara mengenai sejarah tentu sudah tidak asing di telinga kita ya. Sejarah merupakan sesuatu yang telah terjadi ya pada masa lampau dan juga memiliki nilai historis tentunya. Ya, lalu apa pengertian teks cerita sejarah itu? Teks cerita sejarah merupakan karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian pada masa lampau berdasarkan urutan waktu dan memiliki nilai sejarah. Nah, jadi intinya teks cerita sejarah itu kata kuncinya di sini. Suatu karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa. Ada peristiwanya ya. Peristiwa ini benar-benar terjadi atau nyata pada masa lampau ya atau masa yang sudah berlalu. Berdasarkan urutan waktu, ada urutan waktunya dan memiliki nilai sejarah atau historis. Itu namanya teks cerita sejarah. Nah, teks cerita sejarah itu dibagi menjadi 3 adik-adik semua. Yang pertama ada biografi tokoh. Nah, biografi tokoh di sini itu menceritakan cerita hidup seseorang yang dinilai penting atau bernilai sehingga dipublikasikan agar nantinya si pembaca itu dapat meneladani atau mencontoh hal-hal yang baik dari tokoh tersebut. Kemudian yang kedua, ada peristiwa sejarah ya. Jenis teks cerita sejarah yang kedua ada peristiwa sejarah. Pada peristiwa sejarah ini berisi tentang peristiwa-peristiwa bersejarah, contohnya sejarah berdirinya ASEAN ya, sejarah konferensi Asia Afrika, kemudian sejarah berdirinya Candi Borobudur, sejarah berdirinya Candi Prambanan dan lain sebagainya. Itu namanya peristiwa sejarah. Nah, kemudian teks cerita sejarah yang ketiga itu ada fiksi sejarah. Ya, kalau ini ya biografi, kemudian peristiwa sejarah ya, itu non fiksi. Nah, di sini ada fiksi sejarah. Fiksi sejarah itu cerita yang berupa hayalan tapi tetap bersumber dari cerita yang nyata ya. Contoh fiksi sejarah itu biasanya berupa novel ataupun roman. Contoh novel Robert Anak Surapati, kemudian novel Sang Pencerah ya, Sang Pencerah yang ditokoi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, tokoh Muhammadiyah yang memperjuangkan Islam. Kemudian Sang Kiai dan lain sebagainya. Oke. Nah, setelah tadi jenisnya sudah, sekarang struktur teks sejarah. Diingat ya, setiap teks cerita sejarah yang tadi kakak sebutkan ada 3 itu mempunyai struktur yang berbeda-beda. Jadi ketika nanti adik-adik menganalisis teks cerita sejarah itu strukturnya berbeda-beda. Kakak bahas satu-satu. Yang pertama struktur teks biografi tokoh. Nah, kalau biografi tokoh itu ada 5 strukturnya. Yang pertama ada orientasi, yang kedua urutan peristiwa, yang keempat komplikasi, yang ketiga komplikasi, keempat resolusi, dan yang kelima reorientasi. Orientasi itu apa? Orientasi merupakan pengenalan peristiwa ya. Cara gampang mengenali orientasi, bagian orientasi itu kita ajukan pertanyaan 5W plus 1 H apa, di mana, siapa, ya, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya. Siapa tokoh yang diceritakan, ya, di mana tokoh
tersebut lahir, ya, alamatnya di mana tokoh tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa di sini tentu saja mengenai rangkaian peristiwa yang terjadi secara berurutan, ya. Mungkin latar belakang tokoh tadi sudah diceritakan, kemudian riwayat pendidikannya, keluarganya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian ada komplikasi, ya, peristiwa-peristiwa yang menimbulkan konflik tokoh. Biasanya tokoh tersebut mengalami masalah dalam mengarungi kehidupannya. Kemudian resolusi di sini berupa penyelesaian dan reorientasi berisi pesan moral atau amanat. Ya, gampang ya. Yang kedua, struktur teks peristiwa bersejarah tadi dan contohnya berdirinya ASEAN, berdirinya konferensi Asia Afrika, berdirinya Candi Borobudur, ya. Itu ada 3 dari semua. Yang pertama ada orientasi, kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian penutup. Orientasi pada dasarnya sama, berupa latar belakang, objek atau pengenalan, ya. Ya, pengenalan objek atau latar belakang peristiwa itu namanya orientasi. Yang kedua, bagian tengah itu mengungkapkan proses atau peristiwa secara kronologi. Kronologi artinya berurutan, ya. Kemudian yang ketiga, bagian penutup. Bagian penutup di sini berisi hikmah peristiwa yang dapat dipetik atau diambil oleh si pembaca, ya. Kakak ulangi lagi, struktur peristiwa sejarah atau teks peristiwa sejarah itu ada 3. Yang pertama orientasi, kedua bagian tengah, dan yang ketiga bagian akhir atau penutup. Oke, selanjutnya struktur fiksi sejarah. Tadi contohnya novel, ya, novel atau roman bisa. Itu ada orientasi strukturnya, kemudian konflik, ada komplikasi, kemudian resolusi, dan yang kelima koda. Orientasi sama, ya. Pengenalan tokoh atau gambaran latar, dan juga biasanya berisi latar belakang cerita, ya. Dikenalkan dulu tokohnya siapa saja, gambaran latar, kemudian latar tempat, latar waktu, maupun mungkin suasana juga bisa. Kemudian konflik di sini setelah dikenalkan tokoh, ya, kemudian akan muncul suatu masalah, ya, atau konflik, kemudian menuju ke tingkat kerumitan. Setelah itu, setelah masalah mencapai suatu kerumitan, ya, itu masalah nanti akan menuju ke titik puncak atau biasa dinamakan klimaks, ya. Kemudian resolusi, ya, setelah konflik memuncak, kemudian berangsur-angsur konflik menurun dan menuju ke penyelesaian, ya. Pada penyelesaian di sini apakah cerita berakhir dengan happy ending ataupun sad ending. Nah, kemudian koda di sini berisi pesan moral atau amanat yang dapat dipetik oleh si pembaca dari cerita tersebut. Oke, intinya struktur teks cerita sejarah itu berbeda-beda, ya. Baik struktur biografi tokoh, struktur cerita atau peristiwa bersejarah, dan struktur fiksi sejarah. Jadi ketika adik-adik nanti menganalisis harus pintar-pintar memilah, ya, mana yang termasuk struktur fiksi sejarah, mana yang termasuk struktur cerita atau peristiwa sejarah, mana yang termasuk biografi tokoh. Oke, struktur sudah. Kemudian yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan, ya. Kaidah kebahasaan, ya, dalam teks cerita sejarah itu yang pertama ada menggunakan kata benda atau kata ganti tertentu. Biasanya ketika dalam novel ataupun biografi itu ada kata ganti, ya, atau pronomina. Misalkan beliau, ya, dia, ia, anak lelaki, misalkan dalam novel sang pemburu, dua pendekar, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan tokoh sentral. Tokoh sentral itu namanya tokoh utama, ya.
sentral, tokoh utama. Misalkan dalam novel Siti Nurbaya itu tokoh utamanya itu Siti Nurbaya ya. Kemudian dalam novel Sang Pencerah itu tokoh utamanya Kiai Dahlan ya, atau Ahmad Dahlan. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata sifat yang menjelaskan frasa nominal ya. Kata sifat ya, cantik, kemudian ramah ya, gagah, pemberani, yang menjelaskan frasa nominal. Frasa nominal itu, ingat ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kakak jelaskan frasa itu apa ya. Frasa itu merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi ya. Misalkan cantik, cantik itu kata ya. Kemudian sangat cantik itu merupakan frasa. Jadi gabungan dua kata atau lebih. Contohnya seperti apa? Gadis cantik ya, gadis itu kata, gadis cantik itu merupakan frasa. Rumah mewah ya. Coba, rumah kalau hanya rumah itu merupakan kata. Tapi kalau rumah mewah itu merupakan frasa, gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas fungsi dalam suatu kalimat. Oke. Yang keempat, menggunakan kata hubung ya. Kata hubung sudah tidak asing lagi di kelas 10 maupun kelas 11 itu sudah berulang-ulang dijelaskan bahwa kata hubung itu merupakan konjungsi. Misalkan konjungsi ketika, selanjutnya, lalu, sebelum, sesudah, untuk, dengan ya. Biasanya dalam teks cerita sejarah itu kata hubung atau konjungsi yang sering digunakan itu konjungsi temporal, artinya yang menyatakan waktu seperti ketika, selanjutnya, lalu, sebelum, sesudah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya menggambarkan kejadian masa lampau ya. Tadi karena teks cerita sejarah itu merupakan peristiwa masa lampau, itu juga menggunakan kata atau frasa yang menerangkan peristiwa yang sudah berlalu atau pada masa lampau. Contoh, pada zaman dahulu, dahulu kala, suatu hari diceritakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan frasa adverbial atau keterangan ya. Frasa tadi sudah kakak jelaskan ya. Adverbial itu keterangan. Usai kejadian itu, setelah melewati hari yang melelahkan, sesudah perjanjian itu, biasanya seperti itu ya. Itu kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Kemudian ya, dalam fiksi sejarah ya, karena fiksi atau novel roman ya, itu ada unsur intrinsik ya, unsur yang membangun karya sastra dari dalam ya, makanya dinamakan unsur intrinsik. Ada apa saja unsur intrinsik dalam fiksi sejarah? Yang pertama ada tema, kemudian alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, kemudian majas ya atau gaya bahasa, amanat ya, atau pesan moral ya. Jadi ada 7 unsur intrinsik dalam suatu karya sastra atau fiksi sejarah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kakak jelaskan ya, satu demi satu ya, pengertian unsur intrinsik, pengertian tema, alur, latar, dan juga contohnya, serta latihan soalnya juga sudah pernah kakak sampaikan dalam video pembelajaran sebelumnya. Jadi silakan bisa dilihat ya mandiri, karena sudah kakak jelaskan. Di sini kakak hanya mengulas sekilas. Itu unsur intrinsik dalam fiksi sejarah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika video atau pembahasan yang kakak sampaikan bermanfaat, silakan bisa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.